Saya langsung menuju ke Kasatgas Pangan Polri, Inspektur Jenderal Polisi Helmy Santika. Pak Helmy, Bung Helmy, pertanyaan saya tadi, apakah ada fraud, apakah ada pelanggaran, dugaan seperti misalnya kartel, penimbunan, ataukah kemudian hal-hal yang melanggar hukum lainnya terkait dengan kenaikan harga-harga ini? Ya, sejauh ini kami sudah melakukan pengecekan ya, seluruh Satgasda, mulai dari pusat sampai dengan daerah untuk melakukan pengawasan tentang stok ketersediaan dan lain sebagainya. Memang ada beberapa fenomena di beberapa wilayah dan ini sudah dilakukan tindak lanjut ya. Bahwa Polri bekerja yang pertama adalah mengedepankan upaya persuasif dulu ya, kita memberikan informasi, memberikan litigasi, edukasi kepada masyarakat, kemudian kita setelah itu melakukan pengecekan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Ada beberapa yang kemudian ditemukan dengan sejumlah stok, tapi setelah kita lakukan pendalaman, memang unsur penimbunan itu belum ada. Yang ada hanya menyimpan atau stok yang belum terdistribusi. Nah, ini perlu kita luruskan dulu karena beberapa masyarakat juga ada yang secara awam melihat kalau stok banyak, wah berarti menimbun. Ya, sementara kita mengacu kepada asas legalitas Undang-Undang Perdagangan pasal 107 ya tentang menyimpan komoditas tertentu. Jumlahnya tidak boleh 3 kali lipat dari distribusi 1 bulan begitu ya? Ya, itu yang kita gunakan acuan. Lalu bagaimana dengan jumlah yang ada? Nah, bersama-sama dengan stakeholder, dengan pemilik barang, ini kita upayakan, kita dorong untuk kita distribusikan kepada masyarakat. Jadi tindakan kepolisian tidak boleh juga ikut menghambat distribusi komoditas kepada masyarakat. Sebagai Kasatgas Pangan Polri yang mengurusi terkait dengan pangan di bidang hukum tentu ya, penindakan dan juga kemudian juga sosialisasi terkait dengan proses hukum dan lain sebagainya. Saya bertanya terakhir kepada Jenderal Helmy, apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat yang khawatir, karena ini kan belum masuk ke bulan Ramadan, belum Lebaran, khawatir nanti akan naik lagi. Apa yang kemudian bisa disampaikan terkait dengan tentu dengan koridor dari Polri ya? Ya. Terima kasih Mas Aiman, mungkin pada kesempatan ini juga saya manfaatkan untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat bahwa yang pertama, kalau kita mengacu kepada stok kebutuhan nasional menjelang puasa Lebaran, insya Allah cukup. Tidak perlu ada panic buying, tidak perlu ada menyimpan dengan jumlah yang lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada para pelaku usaha, sudah ada kebijakan-kebijakan pemerintah, mari kita ikuti, kita turuti sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian jangan ada upaya untuk mengambil keuntungan untuk kepentingan sendiri. Kepentingan masyarakat jauh lebih baik, jauh lebih penting bagi kita semua. Kemudian, dan yang paling penting lagi, pasokan pangan, distribusi pangan tidak boleh terhambat walaupun situasi pandemi, protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan dengan baik. Baik, singkat saja pertanyaan yang sama untuk Pak Edi, silakan nanti saya terakhir ke Bung Sudaryatmo. Terakhir, singkat saja Bung. Saya sudah pas dengan yang disampaikan oleh Pak Kepala Satgas ya, plus bahwa pemerintah akan selalu mengevaluasi kebijakannya dan berusaha untuk mewujudkan apa yang disampaikan oleh arahan Presiden ya, bahwa pangan stabil pada harga yang terjangkau. Baik. Itu aja. Baik. Pak Daryatmo terakhir. Ya, terima kasih. Jadi pertama memang harus ada jaminan dari pemerintah terkait ketersediaan, satu itu. Yang kedua adalah kaitannya dengan informasi stok. Itu menurut saya datanya harus dipilah-pilah antara stok yang ada di petani, stok yang ada di distribusi, sama stok yang ada di pasar. Di lapangan kadang-kadang pemerintah bilang stoknya cukup, tapi faktanya di pasar nggak ada. Ini data stoknya harus mudah-mudahan kenyataan yang disampaikan juga seindah dengan apa yang terjadi di lapangan, itu jadi harapan. Mudah-mudahan juga masyarakat juga tetap tenang, jangan melakukan panic buying atau membeli di luar kebutuhan atau berlebihan, tentu akan membuat hal yang lain yang lebih buruk bagi mereka yang membutuhkan. Ini menjadi penting dan juga jangan ada pelanggaran hukum karena Satgas Pangan Polri akan terus melakukan monitor ya Pak Helmy ya. Dengan persuasif dan juga tentu penindakan ketika kemudian ada tahap tertentu yang diperlukan penindakan. Terima kasih
Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Edi Priyono, Kepala Satgas Pangan Polri, Inspektur Jenderal Polisi Helmi Santika, dan anggota pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Sudaryatmo. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam. Ya, terima kasih.